Sebenarnya ada yang ingat ini enggak? Aku first Korean dangdut singer sebagai orang Korea jadi pedangdut nomor 1 udah 8 tahun lalu. Oke, gimana ceritanya? Ceritanya uangnya gitu, uangnya belum ambil terus lari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat semua, hari ini rumah saya kedatangan tamu. Namanya adalah Ujung Opa. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo itu artinya apa kabar ya? Annyeonghaseyo itu anyang-anyangan. Iya, Bener dong. iya benar. Kita tadi Apa kabar kan? Apa kabar? Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat subuh, selamat tengah malam, semuanya itu bisa. annyeonghaseyo. Ya, jadi lebih mudah ya bahasa Iya. Korea. Ya, bagi pencinta Korea pasti udah nggak asing dengan kata-kata annyeonghaseyo itu ya. Iya. Nah, Ujung Opa ini kan adalah seorang YouTuber asal Korea yang sebenarnya udah banyak muncul di vlog-vlog para selebritis Indonesia. Amin, berkat doa dari kalian. Terima kasih banyak. Oke, ini flashback aja walaupun sudah banyak yang tahu tentang Ujung Opa, tapi flashback aja. Ujung Opa ini kan katanya berasal dari Korea Selatan, bener ya? Utara. Oh, Korea Utara? Korea Utara? Enggak lah, selatan lah. Masa? Sorry ya, bercanda apa? Ya, selatan. Aduh, Ujung Opa ini suka bercanda ya. Makanya Ujung Opa dari Korea Selatan, terus akhirnya katanya itu mempelajari bahasa Indonesia di Korea. Iya, benar. Kuliahnya. Jadi banyak yang pikir di Korea enggak ada jurusan bahasa Indonesia. Ada ya? Ada. Kenapa Ujung Opa, yang ada kan orang Indonesia tertarik belajar bahasa Korea. Kenapa orang Korea tertarik belajar kuliahnya jurusan bahasa Indonesia? Kenapa Ujung Opa? Oh, mungkin zaman waktu aku ambil S1 sama zaman sekarang beda. Tapi yang kesamaannya di Korea makin banyak perusahaan ke sini Indonesia. Oh. dan jarang banget ada yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau bisa ngomong bahasa Indonesia sedikit, ada banyak peluang. Pekerjaan. Dan emang kata teman-teman saya pernah ke Indonesia, orang-orangnya ramah tamah, begitu berkesan terhadap teman-teman Indonesia dan suasana Indonesia enak banget. Oke. Jadi Ujung Opa itu dulu sekolahnya S1 belajar bahasa Indonesia di universitas di Korea. Itu atas keinginan sendiri atau ayah yang nyuruh atau dari teman-teman mudah dapat pekerjaan atau seperti apa? Sebenarnya hari pertama buka kelas, aku sambil nangis. Masuk kelasnya sambil nangis. Karena nggak suka. Karena nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Tapi dari guru SMA kelas 3 dan ayah saya sendiri, itu peluang Indonesia. Oh. Dulunya aku mau ambil bahasa Chinese atau Amerika, bahasa Inggris atau Jepang. Tapi jangan, harus di Indonesia. Aku nggak tahu apa-apa Indonesia. Tapi disuruh masuk belajar bahasa Indonesia, nangis dong. Oh, oke. Karena nggak suka ya awalnya ya? Ya karena nggak tahu, takut gitu. Takut. Buat apa aku berjuang belajar dari TK sampai SMA gitu. Awalnya aku mikir itu. Iya, tiba-tiba belajar bahasa Indonesia. Tebakan dari orang tua saya dan guru saya benar. Tiba-tiba, wah Indonesia booming. Oh. Jadi bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa masuk perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun di Korea. Oke. Jadi mudah diterima. Saingannya berkurang. Tapi saya anggap sendiri, wah aku sebagai orang kantor cocok enggak ya? Mungkin ada dua kemungkinan, aku yang undur diri atau aku dipecat. Karena akunya orangnya bebas jiwa gitu. Jadi gimana kalau aku jadi guru bahasa Indonesia? Jadi awalnya selama 7 tahun kerja di Gangnam. Gangnam itu kayak apa ya? Ada lagunya dulu Gangnam Style. Oh iya, apa itu? ya seperti itu kan? itu apa? Itu nama jalan ya? Ya, Nama kota, nama kota. daerah. Pusat misalkan di Jakarta, pusatnya di mana ya? Itu Kuningan, bisa kan? Iya. Seperti itulah. Jadi di situ ajarin bahasa Indonesia buat Orang Korea. Orang Korea 7 tahun. Setelah itu direkrut sama kepresidenan Korea 3 tahun menemani presiden Korea. Alhamdulillah gitu. Wow, menjadi penterjemah. Ya. Kok bisa Ujung Opa belajar kan berarti 4 tahun ya? Karena kan saya dulu juga S1-nya tuh belajar bahasa Belanda. Berarti kan kita sama lah jurusan bahasa ya? Iya, jurusan bahasa. Nah, itu gimana ceritanya Ujung Opa 4 tahun belajar bahasa Indonesia?
Kemudian itu kan belajar bahasa Indonesia itu nggak cuma belajar bahasa tapi belajar budaya kan? Benar. Nah, benar. sebelum ini bertanya tentang akhirnya menjadi seorang guru bahasa Indonesia, akhirnya menjadi seorang penerjemah presiden, akhirnya datang ke Indonesia. Saya mau nanya dulu, budaya yang dipelajari pada saat Ujung Opa belajar bahasa Indonesia di kampus Korea itu budaya Indonesia itu apa gitu? Emang waktu itu kan Ujung Opa dibandingkan awet muda lumayan punya umurnya lumayan cukup tua. Waktu itu enggak ada HP digital, enggak bisa cek internet. Jadi belajar kosakata Indonesia pun pakai kertas, yang dictionary kertas gitu. Oke, kamus. Kamus ya, kamus. Jadi waktu itu belajar budaya lewat buku. Tapi bukunya tahunan 70-an, 80-an. Jadi aku mikirnya waktu itu tuh malah lebih takut makin hari. Kenapa? Apa yang ditakutin ketika baca buku Indonesia di zaman buku 70-an itu, budaya Indonesia itu seperti apa yang Ujung Opa baca? Apa ya? Yang ada politik-politik gitu ya. Oke. Buku baru pun tentang kejadian 98 kayak gitu kan. Pasti takut. Jadi aku, wah gimana enggak ya? Ya aku pengen coba ke Indonesia, wah bahaya enggak ya gitu. Makin menjebak diri sendiri. Tapi aku berani ada rombongan sama satu angkatan datang ke Jakarta, ternyata enggak. Ke Jakarta ngapain? Untuk ada Exchange. Ya, exchange. Oke. Jadi waktu itu tahun 2004 kuliah di Universitas Indonesia. Jangan-jangan Ujung Opa pernah ketemu? Oh enggak, saya 2007. Jadi saya juga kuliahnya di kok saya lupa kuliah sendiri. Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu budaya. Iya, saya di situ. Banyak orang-orang Korea belajar bahasa Indonesia di situ. Benar. Kan kalau nggak salah waktu itu ada dormitory. Bagus banget. Lebih bagus daripada Korea dormitorynya. Di UI. Ya, di UI. Setelah pertama kali datang di Indonesia, Jakarta, Depok, langsung wah, inilah hidup aku. Aku harus rajin belajar bahasa Indonesia. Soalnya cewek-cewek Indonesia cantik banget. Bukannya cewek-cewek Korea yang cantik banget menurut orang Indonesia? Bukannya begitu, Ujung Opa? Apa ya? Biasanya kan setiap hari makan nasi goreng, pengen makan mie goreng kan? Oh gitu. Apa yang membedakan wanita Korea dan wanita Indonesia? Memang ini manusia nggak ada bersyukurnya ya teman-teman sekalian. Kita nih orang Indonesia ngeliat orang Korea cakep-cakep banget. Orang Korea ngeliat orang Indonesia cakep-cakep banget. Aku sukanya, jujur sampai sejauh ini sukanya mata yang dalam. Mata yang Aku lihat wanita Indonesia matanya dalam. Matanya dalam. Ya, jadi kayak bukan matanya belok besar. mata domba besar. Mata domba. Iya, besar. Ya, itu pujiannya. Itu pujian ya, oke. Kalau bahasa Korea pujian. Oke, itu mata domba tuh pujian bahasa Korea. Wah, mata kamu kayak mata domba. Oke. Terima kasih. Karena bisa jadi gombalan. Oh, itu gombalan. Iya, pasti senang gitu. Oke. Dan besar kan? Mata cewek Indonesia dibandingkan Korea gitu. Jadi kan Korea matanya udah gede besar semua. itu kan bisa kan mobil tuning gitu kan? Operasi maksudnya? Iya, operasi. Sorry ya, bahasa aku. Terus. Bukan semuanya, tapi emang karena penampilan di Korea itu hal nomor pertama, bisa mau dapat pekerjaan, itu pun kalau kurang menarik, susah. walaupun sama-sama nilainya sama, speknya sama, satunya enggak direkrut, satunya iya. Emang berdasarkan penampilan. Penampilan sangat penting. Saya nggak penggemar Korea teman-teman sekalian, tapi kan saya sering-sering biasanya berita tuh selewat katanya orang Korea itu biasa operasi membesarkan kalau matanya dibesarin gitulah pokoknya. Itu Ujung Opa masih asli? Ya, pengakuan. Pengakuan sendiri. Pernah oplas 3 tahun lalu, tapi tapi lebih ke perawatan, sedok lemak di wajah. Sama sayap hidung diperkecil. Tapi kata dokter jangan ketawa selama 2 minggu. Tapi aku langsung ketawa, benangnya langsung ketawa. Itu benaran. Jadi lubang matanya satunya besar, coba zoom. Lubang mata satunya besar, satunya kecil. Jangan terlalu kalian cek detailnya. Jangan di zoom terlalu dekat ya. Bulu matanya kelihatan. Benaran itu. Pertama kali. Tapi sekarang nggak diperbaiki. Takutnya nanti malah nggak cocok. Harus seimbang. Coba cek. Iya benar. Iya kan? Besar sebelah, iya. Tapi nggak kelihatan. Pertama kali bilang. Oke, operasi yang di sini, operasi yang hidung, terus? Hidungnya bukan tulang, jadi tulang nggak sentuh. Yang lubang kan, satunya gagal, satunya sayapnya itu besar kan. Sama, mungkin mata dia. Mata nggak ya mata? Mata enggak. Tapi pasti kalian bilang
pasti gagal fokus sama alis mata kan? Karena tadi waktu ujung opa kesini, anak saya bilang gini, Uma, kok itu omnya rambutnya kuning, alisnya tebel warna hitam, tebel banget. Uma itu pakai apa gitu? Ya. Anak saya aja tahu itu nggak asli Ya ujung opa. emang anaknya selalu jujur ya. Jadi apa yang kelihatan umumkan, jadi aku balu. Itu ada pelajaran para influencer atau para yang bisa menerima di antar penonton dapat endorse, jangan sembarangan dapat endorse. Oh, gitu ini ya. ada si endorse. Biasanya ada yang suka, endorse gratis ya, menginap di villa Bali, wah gratis ya. Akunya maunya jadi kayak siapa gitu ya, aktor artis Indonesia siapa yang punya alisnya tuh baik gitu ya. Jadi ini jadi alisnya ujung opa tuh endorse. Alisnya di apa sih, digambar ya, disulam ya, apa sih namanya? Ya disulam. Disulam. Oh. Tapi harus tahan 5 tahun kayak gini hidupnya. Oh, ini 5 tahun bertahannya. Iya. Apalagi botak nggak ada poni, nggak bisa tutup kan? Ujung apa ada alis nggak aslinya? Ada. Oh, udah punya. Lumayan bagus katanya. Oh. Tapi nggak puas ya, jadinya disulam. Tapi ujung apa tahu nggak sih, kan nggak boleh sebenarnya kita berubah-berubah. Ya, sebenarnya nggak boleh ya. Ya nggak boleh. Kecuali untuk kesehatan gitu kan? Iya betul. Maaf ya. Soalnya udah mualaf, udah belajar agama, udah hebat nih. Maaf ya. Tolong bimbing. Ya tolong banyak kasih masukannya. Oke, jadi ini pelajaran ya nih buat yang nonton vlog ini, jangan sembarangan kalau misalnya ada endorse segala macem, akhirnya nyesel nggak? Apa nggak? Aku kesal sih. Nggak pede. 2 bulan. Oh nggak pede. Mumpung sekarang pandemi kan? Wah, syukurlah aku bikinnya. Ya Nggak udah. ketemu orang. Ya. Tapi mau nggak mau harus kasih dia kan. Misalkan dapat endorse gitu kan, pakai kosmetik ini itu, ya bagus, jadi kinclong seperti ujung opa gitu kan, mau nggak mau bocor. Oh, tapi semua orang komen. Setiap aku posting di IG atau YouTube, semua orang komen, kok alisnya gitu ya. Jadi nggak pede. Udah, aku anggap aja itu, anggap positif. Udah jadi ikonnya ujung opa gitu. Yang sebagai apa, kelihatan baik, yang kegagalan, mengalami kegagalan, alis sulam mata itu. Makanya Apa ujung apa adanya aja, ujung apa. Ya, apa-apa. Apa adanya ya. Iya, benar. Jangan dimacem-macemin. Ini tapi aku ada pertanyaan. Apa tuh? Ini konten arahnya kemana ya? Beneran, tiba-tiba membuat orang yang pengakuan, kasih dia lubang hidung. Terus tadinya agak serius, oh keren kan, ambil belajar bahasa Korea. Tiba-tiba apa alisnya gitu. Yang penting kita coba rekam dulu ya. Kita pakai enggak gitu. Bener, aku juga bingung. Saya juga bingung nih konten arahnya kemana, pokoknya tentunya nonton aja lah ya. Jadi kita serius lagi ya juga ya. Okay. Tadi udah membahas hidung, membahas alis, membahas operasi dan sebagainya. Kita kembali lagi, serius lagi ujung apa? Oke. Jadi ujung apa ini kan tadi kan belajar bahasa, terus akhirnya jadi guru bahasa Indonesia. Betul. Ya, jadi guru bahasa Indonesia. Enak nggak sih jadi guru bahasa Indonesia itu buat orang Korea? Enak banget. Beneran. Jujur ya kan, opa kan manusia nggak sempurna kan? Wah, kalau guru bahasa Indonesia gajinya Gajinya gede ya? luar bioskop. beneran luar bioskop. Luar Ini biasa. ya enggak bisa sebut angkanya, tapi benar-benar waktu itu. Ya gitu, sama kan berbagi ilmu itu sangat indah. Iya betul. Dan saya- memang memang basicnya tuh suka berbagi Iya, ilmunya. saya sama suka dari kecil gitu. Walaupun aku nggak pintar, tapi ya lewat pengalaman atau misalkan ada sedikit pun bisa berbagi ilmu, aku merasa sangat bahagia. Masya Jadi Allah. aku sendiri merasa bahagia dan ada rezeki halal gitu kan. Jadi ya tambah bahagia gitu ya. Oke. Jadi itu ya bagaimana sekilas ujung apa akhirnya bisa bahasa Indonesia. Kalau teman-teman nanya kok dia bisa bahasa Indonesia ya, keren banget karena memang basicnya sekolahnya, kuliahnya bahasa Indonesia, kemudian sering datang ke Indonesia dan kok tiba-tiba jadi YouTuber itu kenapa ujung apa? Memilih profesi sebagai YouTuber. Sekarang YouTube-nya ujung apa berapa sih subscribernya? Sekarang mungkin hampir sama ya sama Mbak. Oh sama kita ya? Ya. Buat YouTube tahun berapa? Buat YouTube-nya tahun 2018, tapi Wow. posting 200 video. Oh 200. Serasanya Tiap hari ya? udah banyak kan, tapi tapi belakangan mau coba lagi gitu. Oh, Dulu agak kalau gitu. ujung Opa lebih terkenal daripada saya ya teman-teman sekalian ya. Saya mulai YouTube 2012. 2000 8 tahun sejuta baru ujung Opa. Tapi kan dulunya mungkin enggak fokus gitu kan? Iya benar. Iya, seperti itu ya. Ujung apa fokus akhirnya bisa dapat banyak. Itu jadi YouTuber tiba-tiba kenapa sih? Karena wah duitnya banyak atau wah pengen berbagi atau apa sih ujung apa? Bisa berubah, kita adegan sedih. Oh adegan sedih atau berubah lagi. Sebenarnya ada yang ingat ini enggak? Aku first Korean dangdut singer.
sebagai orang Korea jadi pedangdut nomor 1 udah 8 tahun lalu. Kata siapa nomor 1? Kata aku. Oh iya, oke. Juara Siapa 1. lagi? Juara 1. Enggak, orang Korea aku doang Oh, oke. yang jadi secara Penyanyi basic. dangdut. Tapi itu udah 7 tahun 8 tahun lalu ya. Debut dan ada manajemen Korea, modelnya juga dari situ. Tiba-tiba manajemen Koreanya bangkrut. Oh. Jadi kata aku ya, udah hampir naik tahun, disuruh balik, enggak dipanggil-panggil. Wah, 4 bulan pengangguran. Karena awalnya janji seminggu lagi kami panggil ya. Sebulan, jadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Orang tua aku khawatir, kamu kapan ke Indonesia? Aku nggak bisa jawab kan. Terus ya udah, hidup ini, kita menjalani hidup ini bukan tergantung orang lain, mungkin tua sama atas, plus mungkin perjuangan sendiri. Jadi gimana ya bisa interaksi sama teman-teman Indonesia? Pada aku tinggal di Korea. Oke, coba iseng aja main YouTube. Dan makin lama, makin interaksi, aku merasa senang. Walaupun aku di Korea, seperti aku masih ketemu sama teman-teman Indonesia. Jadi dari situ aku udah mulai senang gitu ya. Lama-lama banyak yang suka sama konten saya, suka sama Ujung Oppa. Dan akhirnya 2 tahun main YouTube di Korea. Oke. Berani, mungkin aku bisa tahan hidup di Indonesia dengan gaji YouTube. Itu cukup. Jadi enggak perlu banyak-banyak. Langsung aku diskusi sama orang tua. Pindah ke Indonesia? Iya, ke Indonesia. Oke, jadi Ujung Oppa tuh dijanjikan menjadi artis penyanyi dangdut. Ya, awalnya. Sebelum Karena jadi itu ikut YouTuber. lomba-lomba dangdut itu ya? Ya, ikut audisi. Audisi di Indonesia. Emang jangan-jangan emang pengen jadi artis dari dulu ya? Kalau hanya untuk mengejar laki-laki. Ini kena copyright kan Ujung Oppa? Kan nyenyong, bukan nyanyi. Maksudnya? Kalau nyenyong nggak kena, nyanyi baru kena. Kan aku barusan nyenyong. Nyanyi apa nyanyi bedanya apa? Nyenyong itu yang apa? Dengan suasana yang gimana? Nyanyi yang serius pakai mic gitu yang keren-keren. Oh gitu. Kata aku ya. Ini kan pakar algoritma ya, jadi kita ikutin aja lah. Jadi nggak kena copyright ya? Nggak kena. saya ya? Sebagai guru algoritma, ujung menjamin. Kalau kena, aku yang ganti rugi. Masih ada satu ginjal di sini. Oke? Oke, jadi Ujung Oppa dijanjikan jadi artis, terus pada akhirnya nggak jadi, akhirnya jadi YouTuber. Terus kan Ujung Oppa ini cukup terkenal nih di Indonesia. Sering banget foto-foto sama artis-artis selebriti papan atas Indonesia. Gimana ceritanya tuh bisa kenal sama si selebriti A, selebriti B, orang Korea loh, tiba-tiba pindah ke Indonesia, kenal sama selebriti papan atas. Mungkin karena latar belakangnya sebelum jadi YouTuber, emang saya di bidang entertain sebagai artis, penyanyi, walaupun cuma 1,5 tahun doang karena bangkrut kan, sedih kan. Ya. Dan masih ada kenalan karena udah 18 tahun bolak-balik Korea Indonesia sampai sejauh ini. Pasti minimal 1 teman dong, minimal ya kenal produser siapa, terus kenal yang teman sebagai teman artis siapa. Dan zaman digital, jadi walaupun udah bukan artis tapi pindah platformnya ke YouTube, dianggap seperti artis gitu ya zamannya. Okay. Jadi aku di Indonesia ya dipanggil gitu dari stasiun TV Ke TV lain. ya, TV gitu ya. Kok saya nggak pernah lihat Ujung Oppa di TV ya? Karena jujur ya aku vakum 1,5 tahun. Oh, vakum. Emang saya nggak lihat TV sih Ujung Oppa. Itu ada cerita sedih juga. Apa tuh? Mungkin kamu lihat ya, mantan manajer aku, namanya nggak bisa sebut. Ya, jadi aku agak sedih ya. Oke, gimana ceritanya? Ceritanya uangnya belum ambil terus lari gitu. Uangnya Ujung Oppa diambil sama manajer. Iya, terus Oh, kan orang asing kan bawa alasan ini itu. Emang turun uangnya lama, apalagi orang asing jadi 2 kali. Masa udah 3 tahun nggak turun, nggak ada kayak gitu kan. Iya, sedih nggak? sedih lah. Kita udah capek-capek kerja, duitnya dilari semuanya. Hampir 70%. Wow. Jadi aku udah kesel kan, udah buat apa gitu. Agak susah percaya. Ya, YouTube aja gitu. Tapi masih ada liputan-liputan seperti itu. Tapi nggak dilaporin ke polisi. Enggak, karena apa ya? Katanya harus bawa 2 saksi mata apa gitu. Waktu itu udah beberapa tahun lalu ya. Waktu itu aduh, aku pusing sampai galau gitu. Ya udah, ya lebih ke sosial media gitu aja. Jadi sekarang ya udahlah gitu. Tapi aku pengen banget masuk TV lagi.
Papa produser nonton channel ini, tolong panggil aku. Ya. Mau apa? Mau jadi pemain sinetron, pemain film, atau mau jadi penyanyi, mau jadi apa di dunia TV? Sebenarnya aku mau jadi komedian. Oh, mau jadi komedian. Kau aja yang gak seganteng Lee Min Ho gitu kan, aku tahu sendiri. Jadi komedian, standar komedian bisa kelihatan ganteng kan? Kalau standar komedian. Kalau aku masuk di kalangan komedian, termasuk gantengnya. Oh, ganteng, iya. Itu alasan aku mau jadi komedian. Biar enggak mau bersaing sama aktor yang ganteng ini. Oh, gitu. Itu alasannya. Ujung apa? Ini kan akhirnya menjadi YouTuber, tapi katanya waktu itu sempat mau berhenti, vakum. Benar. Ya. Habis itu lanjut lagi, kenapa sih? Kok nggak konsisten gitu? Katanya mau berhenti. Terus sekarang YouTube lagi. Oh iya, itu mungkinnya yang adiknya Mbak Oki juga pernah mengalami. Iya, Pernah betul. pamit kan? Iya benar. Aku pernah seperti itu bikinnya. Ya itu kenapa sih Ujung apa? Aku sebelum umum udah di berita-berita Ujung Apa berhenti YouTube. Hah? Tapi pas waktu itu kebetulan aku agak mengalami kegalauan. Jadi beberapa bulan nggak main YouTube. Jadi kebetulan banget mereka kirain aku udah berhenti main YouTube. Nah, dan sampai sekarang ketemu teman yang kemarin seminggu lalu ketemu Ivan Seventeen, kan teman lama. Ujung Apa kenapa berhenti YouTube? Heh? Siapa yang berhenti? Kok masih tinggal di Indonesia ya? Iya masih. Kamu cek aja Instagram. Banyak yang masih mikir gitu. Karena pas momennya itu. Terus aku pura-pura packing karena waktu itu ada job di Korea. Jadi cuma 2 minggu Tapi doang. itu gimmick aja atau betulan? Gimik aja. Oh gimmick aja. Tapi rencananya karena ada job di Korea, jadi ke situ 2 minggu doang. Tahu nggak? Pas waktu itu aku ketemu Allah, aku jadi mualaf. Ketemu Allah di mana? Pas aku penuh dengan kegalauan. Kegalauan Karena kok aku nggak bahagia ya. Tapi setiap kali aku ketemu teman-teman Indonesia, jujur aku yang segitu lebih mampu. Terus aku yang lebih terkenal. Ya kata kasar ya. Tapi mereka kelihatan lebih bahagia. Kok aku sendiri belum pernah bahagia. Jadi selama 18 tahun setiap kali ketemu teman-teman Indonesia, aku selalu merasakannya. Dan ketemu jawabannya akhirnya. Oh, kuncinya di situ ya. Kayaknya aku coba belajar agama Islam. Jadi waktu Ujung Apa memutuskan untuk berhenti sebentar itu berhenti sebentar nggak sih? Ya sebentar, tapi awalnya gimmick, tapi benar-benar kan Jadi itu benar- umum itu dosa kan. Ha-ha. Jadi benar-benar jadi nyata. Tiba-tiba galau. Wah, aku nggak mau ngapa-ngapain. Mau pulang ke Korea selamanya enggak ya. Terus aku kenapa nggak bahagia ya? Uang itu buat apa? Wah, gimana lagi? Dan langsung ketemu. Ini bisa kan aku memeluk agama Islam. Kayaknya aku bisa juga bahagia seperti teman-teman Oke. aku. Jadi Oke. langsung minta tolong ke ustadz-ustadz. Oke. Jadi Ujung Apa ini mualaf pada tahun 2018 ya? 2019 2019. awalnya. Oh, 2019. Jadi sekarang sudah menjadi seorang muslim Hampir mau 2 tahun. 2 tahun. Hampir mau 2 tahun. Oke, 2 tahun. Apa sih Ujung Apa ngerasain sebagai seorang muslim, perbedaan Ujung Apa yang kamu dulu sebelum muslim dan sekarang jadi seorang muslim? Dulu saya takut. Walaupun saya kan apalagi pendatang dan semua keluarga dan teman-teman sahabat di Korea. Walaupun ya udah lama ya, bisa dikatakan lama tinggal di Indonesia, udah tahu segala macam cara hidup di Indonesia apalagi Jakarta, tapi pasti ada yang rasa ketakutan. Nggak tahu itu kenapa aku ada rasa ketakutan. Misalkan posting video ini banyak yang nonton enggak ya? Dari situ aku udah stres. Terus misalkan tiba-tiba teman-teman Indonesia enggak suka sama aku. Gimana ya? Banyak ketakutan, tapi setelah memeluk agama Islam akhirnya merasa Akhirnya ya mungkin kebanyakan teman-teman Indonesia yang karena sejak lahir karena keluarganya muslim agak belum pernah merasakannya ya, karena itu pilihan aku kan, apa ya, nggak bisa, susah mengekspresikan. Kayak aku punya pegangan. punya pegangan dunia terus ada di surga, padahal kehidupan perubahannya nggak ada sama. Kemarin juga makan nasi goreng, hari ini juga makan nasi goreng, tapi lebih enak, lebih bersyukur, benar-benar apa ya, wah aku bahagia tanpa ada alasan. 1-2 bulan seperti itu terus. Jadi aku setiap ketemu orang, teman-teman,
wah auranya berubah ya. Orang-orang bilang ke Ujung Opa, Ya, Ujung Opa auranya auranya berubah. Tapi dulunya mungkin gini ya, aku sendiri kan nyadar gini. Tapi pasti ada itu kan katanya ujian gitu. Iya. Setelah 2 bulan lagi, wah banyak tantangan. Karena harus sedikit demi sedikit menjauhi Iya, alkohol. kebiasaan sebelumnya. Dan termasuk lingkungan yang kurang sehat. Makanan-makanannya juga ya. Makanan juga, minumannya juga. Terus dulu lingkungannya misalkan, ya terserah aku malam-malam misalkan dugem apa gimana, atau joget gimana. Udah takut tau. Oh, setelah Enggak ada yang kamu jangan ini, udah takut. Bukan takut misalkan ada paparazzi yang Ujung Opa jadi balap tapi masih minum, enggak, tapi aku sendiri. Lama-lama enggak enak gitu. perasaannya nggak enak. Jadi awalnya agak susah karena teman-teman banyak harus mengalami proses mungkin bisa dikatakan kehilangan beberapa teman yang dekat. Iya. Itu butuh waktu lama sih. Dan sekarang aku rasa sangat bahagia. Oke. Aku senyum kan? Iya betul. Dari tadi senyum kok. Sangat fokus tadi sebenarnya. Iya, benar. Oh gitu. Oke. Ujung Opa, ini kan katanya Ujung Opa udah menjadi seorang muslim dari tahun 2019. Pengen denger dong Ujung Opa ngaji. Baca Al-Fatihah. Itu Atau apalah apa aja lah yang Ujung Opa bisa. Gak apa-apa, Ujung Opa masih belajar terus, tapi kita doain semoga Ujung Opa terus semangat belajarnya. Oke Terima Ujung kasih. Opa? Ya, ya. Terus nih terakhir nih Ujung Opa katanya mau nikah sama seorang muslimah bener ya? Orang Ya. Indonesia ya? Ya. Nah, gimana tuh rencana pernikahannya tuh? Mungkin bakalan agak unik. Orang tua saya di Korea. Nah, sekarang terus ada masa pandemi. Dan bingung di Korea nikahnya di Korea atau di Indonesia. Tapi udah dapat izin, oke. Untuk menikah? Untuk menikah di Indonesia dulu. Tapi resepsinya nanti dua. Karena Indonesia, ada Indonesia Korea. sama Korea. Oke. Jadi lagi mikirin rencanain tanggal berapa yang bagus. Tapi tahun ini apa tahun depan? Insya Allah tahun ini ya. Insya Allah Oke, tahun oke. ini gitu ya. Doain ya. Kita doain semoga Ujung Opa bisa sukses YouTube-nya. Sekarang katanya udah menjadi untuk mengajar para YouTuber pemula untuk menjadi YouTuber hebat juga. Sekarang julukannya Ujung Opa, pakar algoritma asal Korea gitu ya Ujung Oh Opa. iya, katanya Ustazah Oki udah jadi murid Ujung Opa ya? Iya benar. Gimana gitu? Benar. Iya, aku juga dengar gitu, aku jadi gurunya. Iya benar. Emang benar? Iya betul, saya mengaku itu. Jadi Ujung Opa itu kan pakar algoritma YouTube kan. Nah, saya ini kan nggak ngerti banget soal YouTube. Jadi Ujung Opa ngajarin saya, oke? Tapi hebatnya, ya Mbak Oki hebatnya, nggak tahu tapi secara mungkin insting tahu. Aku beberapa sering cek ya, nggak setiap hari tapi sering cek. Kan kepo kan namanya guru pakar algoritma, suka cek. Seperti ngintip gitu, channel orang lain gimana. Oh gitu. Tapi lumayan bagus. Padahal nggak tahu algoritma. Jadi secara insting udah tahu harus gimana. Jadi itu yang salut. Jadi sangat natural. Jadi gimana Ujung Opa? Benar, ini pelajaran untuk saya dan untuk kita semua nih sebagai seorang pakar algoritma. Jadi kalau mau jadi YouTuber hebat itu, YouTuber yang banyak ditonton harus ngapain? Sangat gampang ya. Apa aja? Pernah dengar sekolah YouTuber, guru YouTuber. Di situ ada kuncinya. Dan di situ bersama Ustazah Oki dan Ujung Opa. Saya belajar sama Ujung Opa. Ya, sebagai Murid? murid saya, sebagai guru, walaupun udah dapat gelar dokter. Dokter? Dokter kan, sorry. Saya tidak periksa orang di rumah sakit. Ya, tolong periksain. Ada semester. Bisa kan ini? Siapapun bisa cek. Kalian juga bisa cek. Semuanya dokter. Jadi gimana? Wah, kalau mau belajar, mau jadi YouTuber yang hebat, yang bagus, yang banyak ditonton, caranya Caranya? ke sekolah YouTuber. Sekolah YouTuber. Buruan daftar. Sekolah YouTuber itu apa? Sekolah YouTuber itu ya pertama kali di Indonesia, pertama kali buat semua orang, lebih-lebih buat guru-guru di seluruh Indonesia dan siswa-siswa dan semuanya yang di luar gaji tapi mau tambahan plus sebagai hobi. Dan banyak yang merasa sebelum mulai udah merasa takut, Nggak tahu caranya ya? nggak tahu cara, nggak punya alat device, aku kan bukan artis, nggak ada yang nonton. Tapi YouTube itu ya algoritma,
bukan yang orang yang atur, robot AI. Kalau misalkan 1 tambah 2 apa? 3 lah. 3 kan? Tahu dari mana? Ada rumusan kan? Heeh. Seperti itu, ada rumusan. Oh. Tapi pihak YouTube sendiri pun sangat merahasiakan bongkar rahasia itu. Karena bisa disalahgunakan. Tapi ujung apa paham itu ya? Oh, aku juga sebenarnya masih belajar, tapi aku diri sendiri anggap mungkin ya kalau di Indonesia ada yang lebih tahu tentang algoritma enggak ya? Karena Upa kan vakum 1,5 tahun di TV kan, kerjanya apa? Ngintip channel orang lain, selalu analis. Oh, Masya Allah. Kan emang ada satu teman orang Korea kerja di pihak Google YouTube. Dia pun rahasiakan, tapi kadang aku belokin pertanyaannya. Dia enggak langsung jawab, tapi Dapat mungkin ilmunya. bisa juga. Tadi aku, oh mungkin ini juga ya. Oke. Ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekalian, Ujung Apa ini salah satu pengajar juga di sekolah YouTuber. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi seorang YouTuber, gimana sih caranya? Bingung kan? Nah, itu bisa bergabung di sekolah YouTuber. Nanti saya di deskripsi nanti saya tulis ya. Kalau teman-teman mau bergabung seperti apa pelajaran-pelajarannya secara online, ada juga offline Kopi Darat nih, ketemu langsung. Rencananya sih dalam waktu dekat mau ketemu langsung beserta para murid-murid Ujung Apa salah satu gurunya dan para pakar lainnya di Bali. Jadi di sana akan diajarin dari nol gimana caranya menjadi seorang YouTuber sukses seperti Ujung Apa. Terima kasih ya. Seperti Mbak oke juga, Ustadz oke juga. Hebat. Oke, Ujung Apa makasih ya hari ini ya. Terima kasih ya. Kita sudah membahas banyak banget tentang Ujung Apa, mulai dari sekolahnya, oplas-oplas. Nanti editornya jangan itu ya benci sama aku. Harus gimana gitu. Tenang aja, editornya baik. Oke. Terus mualafnya Ujung Apa, sampai sekarang Ujung Apa adalah seorang yang memberikan ilmunya supaya teman-teman bisa menjadi YouTuber yang hebat, insya Allah. Ujung Apa makasih ya, lancar pernikahannya nanti. Terima kasih. Nanti Oke. kalau bisa sempat udah nggak ada pandemi, kalau undang Ustadz Oki datang. Insya Allah datang. Oke. Kalau ke Korea apalagi mau banget kalau ada tiket pesawat, hotel sekeluarga boleh Ujung Apa. Terus dengan senang hati loh datang ke sana. Undur aja ini. 3 tahun lagi. Ya udah makasih ya teman-teman dah. Oke, annyeong. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.